Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menimba ilmu hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Febri Kahmat, mahasiswi STIM Lasaran Jaya Makassar dengan NIM 2023-02105. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman materi yang telah dipelajari selama 1 semester pada mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Tenrisose, SSN, SE, MSI. Pemaparan ini disusun sebagai bentuk refleksi akademik atas pemahaman saya terhadap konsep, teori, dan praktik kepemimpinan yang relevan dengan dinamika organisasi masa kini, khususnya di era globalisasi yang penuh tantangan dan perubahan. Materi yang disampaikan mencakup 10 bab utama yang saling berkaitan dan membentuk pemahaman kepemimpinan secara komprehensif. Rangkuman materi pertama yaitu dasar kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau posisi formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan membangun pengaruh positif terhadap orang lain. Keberhasilan kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat dan karakter pemimpin, perilaku dalam mengambil keputusan, serta situasi dan lingkungan yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkembang seiring waktu. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang adaptif, visioner, dan mampu membaca situasi dengan baik, sehingga dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kondisi anggotanya. Rangkuman materi yang kedua yaitu gaya dan teori kepemimpinan. Berbagai teori kepemimpinan dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat memengaruhi bawahannya secara efektif. Teori-teori ini menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua situasi. Gaya kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin, tingkat kedewasaan bawahan, serta tujuan organisasi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami kelebihan dan keterbatasan dari setiap teori dan gaya kepemimpinan. Dengan memahami teori kepemimpinan, seorang pemimpin dapat bersikap lebih fleksibel dan bijak dalam menentukan pendekatan yang tepat, sehingga kepemimpinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Rangkuman materi yang ketiga yaitu kepemimpinan dan kerja tim. Kepemimpinan yang efektif memiliki peran penting dalam membangun kerja tim yang solid dan produktif. Kerja tim yang baik tidak akan terbentuk tanpa adanya arahan, komunikasi, dan motivasi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, terbuka, dan penuh kepercayaan. Hubungan yang harmonis dalam tim akan meningkatkan semangat kerja dan rasa tanggung jawab anggota. Dengan kepemimpinan yang tepat, potensi individu dalam tim dapat dikembangkan secara maksimal, sehingga tujuan tim dan organisasi dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan. Rangkuman materi yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional dan transaksional merupakan dua gaya kepemimpinan yang saling melengkapi dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional berfokus pada pengembangan visi, peningkatan motivasi, dan pemberdayaan individu agar mampu berkembang secara maksimal. Sementara itu, kepemimpinan transaksional menekankan pada struktur, aturan, kedisiplinan, serta sistem penghargaan dan sanksi untuk mencapai target organisasi. Gaya ini penting untuk menjaga stabilitas dan keteraturan kerja. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengombinasikan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara seimbang, sesuai dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Rangkuman materi yang kelima yaitu kepemimpinan karismatik dan visioner.
Kepemimpinan karismatik dan visioner memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Pemimpin karismatik mampu membangun pengaruh melalui kepribadian, keteladanan, serta kemampuan komunikasi yang kuat. Sementara itu, kepemimpinan visioner memiliki kemampuan merumuskan visi jangka panjang yang jelas dan realistis, serta mampu mengajak anggota organisasi untuk bergerak menuju visi tersebut secara bersama-sama. Kombinasi kepemimpinan karismatik dan visioner akan menciptakan organisasi yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan. Rangkuman materi yang keenam yaitu kepemimpinan etis dan strategi. Kepemimpinan etis merupakan fondasi utama dalam menjalankan strategi organisasi. Pemimpin yang beretika akan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan empati dalam setiap pengambilan keputusan. Strategi organisasi yang tidak dilandasi etika beresiko menimbulkan konflik internal, menurunkan kepercayaan, serta merusak reputasi organisasi. Sebaliknya, jika etika tanpa strategi yang jelas dapat menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kepemimpinan etis dan strategi harus berjalan secara seimbang agar organisasi dapat berkembang secara efektif, berkelanjutan, dan bermoral. Rangkuman materi yang ketujuh yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi merupakan proses memengaruhi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama melalui keteladanan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan kewenangan formal, tetapi juga mampu membangun hubungan timbal balik yang saling percaya dan menghargai. Hubungan ini akan meningkatkan komitmen dan loyalitas anggota organisasi. Di era modern, kepemimpinan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, mampu mengelola konflik, serta memastikan kinerja organisasi berjalan secara optimal. Rangkuman materi yang ke-8 yaitu kepemimpinan gender. Kepemimpinan gender menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, nilai, dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam pemimpin organisasi. Perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan partisipatif, empatik, dan kolaboratif, sedangkan laki-laki seringkali lebih direktif dan fokus pada pencapaian hasil. Kedua gaya ini memiliki kelebihannya masing-masing. Dalam organisasi modern, keberagaman gender dalam kepemimpinan terbukti mampu meningkatkan inovasi, keadilan, dan kualitas pengambilan keputusan. Rangkuman materi yang ke-9 yaitu kepemimpinan visioner dan inovatif. Kepemimpinan visioner dan inovatif menekankan pentingnya visi masa depan serta kemampuan menciptakan perubahan. Pemimpin visioner mampu melihat peluang di tengah tantangan dan mengarahkan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Sementara itu, kepemimpinan inovatif mendorong kreativitas, keberanian mencoba hal baru, serta pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin berperan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan kolaborasi. Kepemimpinan ini menjadi kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan organisasi di era perubahan yang cepat. Rangkuman materi ke-10 yaitu kepemimpinan global dan lintas budaya. Kepemimpinan global dan lintas budaya merupakan kemampuan pemimpin dalam mengelola individu dari berbagai latar belakang budaya, nilai, dan kebiasaan kerja. Pemimpin global harus memiliki kecerdasan budaya dan komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya bukanlah hambatan, melainkan potensi yang dapat memperkaya organisasi apabila dikelola dengan baik. Sikap inklusif dan empatik sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan global. Dengan pendekatan kolaboratif dan saling menghargai, kepemimpinan global mampu meningkatkan kerjasama tim dan daya saing organisasi di tingkat internasional. Sebagai penutup, dari seluruh materi kepemimpinan yang telah dipelajari selama 1 semester,
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang relevan di era globalisasi adalah kepemimpinan yang adaptif, beretika, visioner, inovatif, dan inklusif. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memengaruhi dan mengarahkan, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif, menghargai keberagaman, mendorong kreativitas, serta menciptakan kolaborasi lintas budaya. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif tanpa mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan. Demikian pemaparan rangkuman materi kepemimpinan yang telah saya pelajari selama 1 semester. Besar harapan saya pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kepemimpinan yang adaptif, beretika, dan visioner dalam menghadapi tantangan organisasi di era globalisasi. Terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah menyimak pemaparan ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan diterapkan di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.